arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Kita awali, kita buka dengan sama-sama baca kalimat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan membaca al-fatihah bersama-sama. Allah hadin niyah wa likulli niyah as-salihah. Al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan menambah keberkahan pada acara kajian kita pada malam ini. Mangga yang masih di luar mohon merapat ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini malam yang ke-26 Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berada di masjid ini mengikuti acara i'tikaf Ramadan tahun ini. Kita lanjutkan tafsir surat Luqman ayat ke-12 dan seterusnya. Mudah-mudahan malam ini ayat 12 sampai 19. Kebanyakan ya. Ya, setengahnya lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rusaknya akidah kaum musyrikin. Mereka menentang Allah, mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apa-apa. Ya. Kemudian dalam ayat ke-12 ini maka Allah menjelaskan tentang wasiat-wasiat Luqman Al-Hakim. Wasiat yang sangat berharga ya. Ada 10 wasiat ya. Mengajak kepada kita untuk selalu berada dalam petunjuk kebenaran ya. Dan wasiat ini diawali dengan nasihat beliau kepada anaknya supaya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena syirik adalah dosa yang paling jelek, dosa yang paling keji ya, dosa besar terkait dengan akidah. Maka itulah yang pertama kali dinasihatkan Luqman kepada anaknya. Pada ayat yang ke-12 Allah berfirman, wa laqad atayna Luqmanal hikmah. Ay wallahi ya, wallahi laqad a'tayna Luqmanal hikmata.
demi Allah sungguh kami telah memberikan al-hikmah kepada Luqman. Apa itu al-hikmah? Al-hikmah adalah al-isabatu fil qawli, ya. Al-isabatu fil qawli, benar dalam berucap, ya. Jadi yang Luqman ucapkan itu mengandung kebenaran, tidak mengandung kebatilan, tidak mengandung kebohongan, tidak hoax, ya. Kemudian wasadadu fir ra'yi, pendapatnya, gagasannya lurus, gagasannya benar, ide-idenya cemerlang, ya. Kemudian wan nutqu bima yuwafiqul haqqa, pembicaraannya sesuai dengan kebenaran. Ini makna al-hikmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Luqman al-Hakim, ya, kemampuan dia ketika bicara selalu mengandung kebenaran, mengandung kebaikan. Ide-idenya selalu bagus, cemerlang dan brilian, ya. Sehingga beliau dapat gelar Al-Hakim, ya. Luqman Al-Hakim, ya, ahli hikmah. Kemudian qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan al-hikmatu al-fiqhu wal aqlu. Hikmah adalah al-fiqhu, ya, pemahaman, wal aqlu, dan kecerdasan akalnya, wal isabatu fil qaul, kemudian benar dalam ucapan. Ya, jadi Luqman ini kecerdasannya, cerdas yang positif, ya, cerdas yang positif. Akal yang dia gunakan, akalnya yang sesuai dengan kebenaran, ya. Pemahamannya, ya, selalu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun nabiyan, tapi walaupun beliau punya keistimewaan seperti itu, beliau tidak termasuk nabi. Innama kana hakiman, tapi beliau hanya seorang ahli hikmah, ya, seperti itu. Jadi ini menguatkan pendapat bahwa Luqman bukan nabi, tapi hanya sebagai orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan setelah walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, ya. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah, ya. Jadi disuruh bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan, atas keutamaan yang telah Allah berikan kepada Luqman, yaitu Allah memberikan hikmah. Jadi ushkurillaha ala in'amihi wa ifdalihi alaika haitsu khassaka bil hikmati wa ja'alaha ala lisanika. Jadi secara khusus Allah memberikan hikmah kepada Luqman Al-Hakim ini, dan hikmahnya apa? Hikmah itu selalu ada di dalam lisannya. Jadi yang beliau ucapkan, yang beliau katakan itu penuh dengan kebenaran, tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak ada kebohongan di dalamnya. Ya, jadi ucapannya selalu bagus, ya, selalu dibimbing dengan kebenaran. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man yashkur rabbahu fa thawabu syukrihi raji'un li nafsihi wa faidatuhu innama ta'udu alaihi. Siapa yang bersyukur, maka balasan syukurnya itu kembali kepada dirinya, manfaat syukurnya kembali kepada dirinya. Jadi di sini Allah menekankan sekali, ya, supaya kita, ya, juga harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukti syukur kita itu yang pertama, kita mengucapkan dengan lisan kita atas nikmat Allah ucapan alhamdulillah. Ya, sehari berapa kali kita ucapkan alhamdulillah? 33 kali dikali 5 kali sholat, setelah sholat ditambah sebelum tidur, 33 kali 6. Belum Al-Fatihahnya 17 kali. Ya, berapa tuh? 200-an lebih, ya, seperti itu, ya. Jadi ucapkan alhamdulillah, 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 ya, termasuk sebelum tidur, belum lagi saat-saat nyantai dan sebagainya.
Ini bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Faidah bersyukur itu kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah, ya, la yanfa'uhu syukru man syakara. Ya. Ada orang yang bersyukur kepada Allah itu enggak menambah manfaat buat Allah. Ya. Wala yadurruhu kufru man kafara. Orang ingkar kepada Allah itu enggak memadaratkan Allah. Gitu. Jadi Allah no problem, hambanya mau syukur maupun tidak. Yang jelas kalau dia syukur, nikmatnya, faidah syukurnya kembali kepada dia. Ini. Jadi yang pertama tadi asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Sebelum mata terpejam, alhamdulillah, 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 ya. Sebelumnya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu akbar 33 kali. Ditambah sebelumnya setelah salat, ya. Kemudian yang kedua, asyukru bil qalbi, membenarkan dengan hati bahwa semua nikmat ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hati membenarkan, lisan mengucapkan bahwa ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat perbedaan ucapan Nabi Sulaiman dengan ucapan Qarun, ya. Ucapan Nabi Sulaiman apa? Ketika diberikan anugerah kekayaan luar biasa, ya, hada min fadli Rabbi. Suka ada di mobil tuh di belakang. Hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Allah Tuhanku. Tapi Qarun ketika ditanya dari mana harta kamu yang banyak ini, jawabannya apa? Hada min ilmin indi. Ini karena ilmuku, karena kepandaianku, karena kecerdasanku dalam berdagang, dalam berbisnis. Ya, sombong sekali. Nah, maka perlakuan Allah pun akhirnya kan berbeda. Nabi Sulaiman tambah kaya, tapi Qarun akhirnya ambruk, amblas, Allah azab karena kesombongannya. Nah, jadi secara lisan dia menunjukkan kesombongannya, secara hati dia tidak membenarkan bahwa itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Qarun itu kan tadinya miskin, ya, fakir, miskin, minta didoakan sama Nabi Musa kan gitu, ya. Sebelumnya taat, rajin gitu kan, ibadah. Setelah jadi kaya raya mulai menjauh, bahkan bersekongkol dengan Fir'aun, sehingga Fir'aun tambah kuat lagi secara ekonominya saat itu, karena penopang ekonomi kuatnya adalah Qarun, seperti itu, ya. Qarun, Haman, nah itu satu paket di situ, ya. Tapi karena kesombongannya maka Allah amblaskan. Jadi kita kalau berdoa kepada Allah diberikan keberkahan harta, kekayaan tapi gak dikasih-kasih, itu ada hikmahnya, ya. Mungkin jadi mungkin saja kalau kita bisnisnya sukses, hartanya banyak, nanti malah tidak lagi rajin ibadah kepada Allah, ya. Yang sebelumnya rajin berjamaah salat di masjid itu kan, karena Allah berikan harta yang melimpah ruah, sibuk ngurus hartanya, akhirnya tidak lagi salat berjamaah ke masjid. Masih mending bisa salat di rumah mungkin, tapi nanti bisa jadi juga akhirnya di rumah pun sulit salat. Nah ini, jadi kalau Allah tidak memberikan kekayaan seperti itu, maka mungkin kita kalau seperti kaya itu bisa jadi akhirnya menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intinya adalah alhamdulillah, ya. Sudah begini saja istrinya 2. Apalagi begitu. Bisa 4, ya. Jadi nikmat mana lagi yang kau dustakan kan gitu, ya. Ya. Cucu sudah punya, istri ada 2. Masya Allah, berkah, ya gitu. Hadza min fadli Rabbi, ya. Hadza min fadli Rabbi. Jadi kita tiru ucapan Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi, ya. Kemudian cara bersyukur yang ketiga adalah asyukru bil arkan. Asyukru bil amal bil arkan.
kita membuktikan rasa syukur kita kepada Allah dengan menggunakan anggota tubuh kita ini dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Kaki kita sehat, tangan kita sehat, kita langkahkan ke masjid, itu salah satu bentuk syukur. Tapi kaki yang sehat kita langkahkan ke tempat maksiat, maka itu kufur. Ya. Dan Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur pasti Allah tambah kenikmatan. Ya. Allah berikan tambah nikmat itu. Fungsi apa yang dia miliki itu akan berkah, akan bertambah. Ya. Contoh anak kecil, kita pernah kecil tentunya. Ketika kita punya anak, punya bayi, kita bersyukur, tapi cuma alhamdulillah punya bayi. Ya. Tapi dia nggak kita bantu bergerak. Anggota tubuhnya dibiarkan saja tertidur, dibedong, diikat. Kira-kira sampai 5 tahun bisa jalan nggak? Enggak. Ya. Tapi bukti syukur kita, dia gerak, tangannya digerakkan, ya. Awalnya dikasih tisu, dia bisa angkat tisu. Kasih lagi yang agak berat, apa misalnya nanti lama-lama sendok dia bisa angkat, gelas diisi air, botol, terus lama-lama sehingga kekuatannya bertambah. Ya. Jadi Allah berikan tambahan nikmat karena digunakan, digerakkan tangan ini. Terus tambah besar, diajak jalan, berlatih berjalan, berlari, ya semuanya bertambah. Ya, fungsi-fungsi tubuhnya itu bertambah dan bertambah. Tapi kalau didiamin saja, tidur, biarin gitu kan, ya susah untuk bertambah fungsi tubuhnya itu. Nah, jadi kita gunakan nikmat Allah itu yang ketiga dengan cara kita gunakan nikmat Allah itu dengan menggunakan anggota tubuh kita, bergerak untuk ibadah, berjalan untuk ibadah, otak berpikir untuk ibadah, seperti itu, sehingga nikmat itu selalu ditambah. Ya. Makanya katanya profesor itu kalau sudah pensiun malah sakit gitu. Ya. Para pengajar itu ya kalau sudah pensiun pada sakit. Nah, makanya walaupun pensiun tetap otaknya nggak pensiun. Tetap membaca, menulis, berpikir dan sebagainya. Seperti itu. Jadi terus Allah tambah nikmatnya. Ya. Jadi jangan berhenti gara-gara secara undang-undang dikatakan pensiun misalnya. Gitu. Oke lah, secara usia sudah pensiun 60 tahun, tetapi kita tetap memberdayakan otak kita, ya, menggunakan otak kita sehingga Allah terus berikan tambahan nikmat. Ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara, ya, wa man jahada nikmatallah fa innama asaa ila nafsihi. Tapi siapa yang kufur nikmat, maka kejelekannya, akibat buruknya kembali kepada dirinya. Li'annallaha mustagnin 'anil ibad, karena Allah tidak butuh hamba. Ya. Allah enggak butuh kita, ya. Mahmudun ala kulli hal, Allah selalu dipuji dalam kondisi apapun. Ya, mustahiqun lil hamdi li dzati wa sifatihi. Allah berhak dapat pujian, ya, secara zat maupun sifatnya. Jadi enggak ngaruh, ya. Hambanya bersyukur enggak bermanfaat buat Allah, hambanya kufur enggak buat madarat Allah. Yang jelas semuanya kembali kepada hambanya. Bersyukur manfaatnya buat hamba, kufur maka resikonya juga buat hamba. Allah mustagnin 'anil ibad, ya. Allah sudah kaya, sudah maha, enggak butuh lagi hamba. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, ya, ghaniyyun hamid. Kemudian di ayat yang ke-13, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa nasihat Luqman kepada anaknya, wa bada bitahdzir lahu minasyirki, dan mulai agar berhati-hati, ya, terhadap yang namanya syirik, ya. Syirik itu dosa yang paling keji, dosa yang paling jelek, yang paling buruk, dosa besar yang paling jelek, ya, paling susah, Allah tidak akan mengampuni kan dosa syirik ini.
ya, selama sampai dia mau sakarat juga tidak mau minta ampun, tobat, ya, maka terbawa mati Allah tidak akan mengampuni, ya. Maka bertobatlah dari dosa syirik dan yang lainnya sebelum sakaratul maut menjemput kita. Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah, ya. Wadhkur liqaumika, ya, sebutkan untuk kaummu, ya. Jadi Nabi Muhammad ingatlah, ya, berikan pengingatan kepada kaummu ya Muhammad, mau'izata Luqmana al-Hakim, nasihat Luqman kepada liwaladihi, kepada anaknya, ketika dia mengatakan, memberikan nasihat, apa kata beliau? Ya bunayya la tusyrik billah. Ini beda antara ya bani, ya ibni dengan ya bunayya. Kalau ya bunayya berarti sayang, penuh dengan kasih sayang. Tapi kalau ya ibni di bawahnya lagi, ya. Makanya orang tua manggil anaknya kan sayang gitu kan, ya, sayang, abang sayang, kakak sayang gitu kan, sayang jangan begitu, ya, seperti itu, ya. Jadi karena Luqman sudah mencontohkan begitu, ya bunayya, ya bunayya, ya. Jadi antara ya ibni dengan ya bunayya lebih dalam ya bunayya. Antara ya akhi dengan ya ukhayya, lebih dalam maknanya ya ukhayya, ya. Seperti itu. Ya bunayya la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah, ya, dengan sesuatu apapun, baik basyaran, manusia, au sonaman, atau patung, au waladan, atau anak, ya. Jadi bentuk-bentuk menyekutukan Allah itu banyak, ya. Menyembah patung, menyembah pohon besar, menyembah buyut kalau orang Sunda itu kan, menyuguh sesajen, kemudian bisa jadi menyembah-nyembah manusia misalnya, ya, menyembah-nyembah patung-patung besar itu misalnya dan sebagainya, ya. Percaya kepada paranormal, dukun, ya, apapun bahasanya, orang pintar misalnya, ya, zodiak, ya, tukang ramal. Nah itu, makanya nih ABG anak-anak muda milenial jangan pernah iseng-iseng baca-baca zodiak, ya, nanti tersugesti, tersugesti, ya. Jadi nasihat pertama ini penting sekali. Jadi pendidikan tauhidnya nomor 1 di sini. Allah jangan sampai diduakan. Allah tidak boleh dipoligami. Ya. Ya. Kalau istri boleh, tapi Allah tidak boleh Allah diduakan. Cukup 1, la ilaha illallah, ya. Kalau ada Tuhannya ada 2, kacau dunia ini, ya. Pagi-pagi bingung, ini mau terbit sebelah mana matahari? Barat apa timur? Sekali-kali timur, sekali-kali barat, sekali-kali utara dong. Nah, diskusi dulu. Ya ini gelap aja nih dunia karena masih diskusi Tuhan. Bahkan sampai berantem gitu kan. Nah ini. Jadi Allah itu jangan diduakan, ya. La tusyrik billah, ya. Kalau kita menduakan Allah, berbuat musyrik kepada Allah secara yang sudah populer mungkin tidak, ya. Menyembah berhala kita tidak, nyembah patung kita tidak, setiap Jumat Kliwon kita nyuguh kuburan, nyuguh pohon besar, ya, sesajen juga tidak, betul. Tapi hati-hati, bisa jadi juga benda-benda ini juga bisa membuat kita menduakan Allah. Jabatan, ya, tahta jabatan, kendaraan, semuanya itu bisa jadi secara tidak terasa kadang menomorduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya, harta, tahta, kuota. Ya. Kalau nggak ada kuota kayak gimana gitu ya. Stres hidup ini kalau nggak ada kuota. Nah hati-hati kalau sampai nggak ada kuota habis belangsakan, nah
hati-hati ya, keimanan kita jangan sampai ternodai ya. Jadi ada kuota nggak ada kuota nyantai aja gitu kan. Ya. Ya. Kalau kuota habis tinggal cari wifi gratis. Kepepet-pepet ke rumah saya aja, nanti saya kasih passwordnya. Ya. Nah ini, jadi kadang hal-hal yang begitu tuh ya. Ya. Nonton TV pertandingan sepak bola misalnya. Ya. Sedang asik kemudian azan Isya berkumandang. Nah, kira-kira pilih segera siap-siap ke masjid sholat Isya apa? Terus nonton. Nah ini pertaruhan. Ya. Ya. Jadi ini khawatir nanti malah tadi Allah di nomor duakan. Walaupun memang sholat Isya boleh tengah malam gitu kan. Penting sebelum subuh waktunya panjang. Nah, tetapi lebih baik lagi kan Rasul juga menyatakan bin afdalil amal itu as-salatu ala waqtiha, as-salatu fi awali waqtiha dan sebagainya seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang sepele gitu ya. Kuota itu misalnya HP ini menjadikan kita menomorduakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. La tusyrik billah ya, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyamakan khalik dengan makhluk ya. Jangan menyamakan Allah dengan berhala, dengan patung ya. Kalau itu terjadi maka orang itu adalah orang yang dungu ya. Karena patung nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, nggak bisa gerak. Kenapa disembah-sembah? Masih lebih terhormat manusianya gitu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau ingat masa jahiliyah, beliau senyum-senyum sendiri. Ya, karena pernah memakan Tuhannya. Ya, sedang bepergian siang hari, waktunya menyembah berhala. Ya, nyembah Tuhan yang berbentuk berhala itu. Ya, Umar di padang pasir itu nggak ada berhala, nggak ada patung. Akhirnya gandum roti itu dia buat patung dulu. Ada matanya, ada hidungnya gitu kan. Dia sembah-sembah. Selesai nyembah, lapar. Akhirnya minta maaf ya. Maaf Tuhan, tadi engkau aku sembah, sekarang akan aku makan. Ketemu, senyum sendiri Umar kalau ingat masa lalu itu ya. Yang bab ini ya, bab berhala. Nah jadi sangat wajar ketika Luqman pun nasihat pertamanya adalah la tusyrik billah, jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Inna syirka la zulmun azim, inna syirka qabihun ya. Syirik itu jelek ya. Syirik itu kezaliman yang sangat besar. Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bukan Tuhan dianggap Tuhan. Masa Tuhan diam saja nggak bisa ngomong? Nah, itu kan zalim. Nah, makanya ketika ada ayat innalladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ya. Ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Bahwa orang yang beriman ya dan tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman ya. Mereka yang aman, mereka yang mendapatkan petunjuk. Para sahabat bertanya, ya Rasul, setiap kita kayaknya mesti pernah berbuat zalim. Ini maksudnya apa zalim di sini? Maka ditafsirkan dengan surat Luqman ini, inna syirka la zulmun azim. Maksud zalim dalam ayat itu, walam yalbisu imanan bizulmin, zulmin di situ adalah bisyirkin. Ya. Sebab kalau zalim secara umum setiap kita pasti zalim. Pada diri sendiri zalim ya, belum kepada yang lain, belum kepada Allah ya. Nggak mungkin kita selamat ya Rasul dari zalim. Tapi kata Rasul, maksud zalim di situ adalah syirk. Inna syirka la zulmun azim, seperti itu. Nah ini nasihat yang pertama Luqman kepada anaknya. Makanya pendidikan pertama ya itu sangat menentukan. Ada istilah at-tarbiyah qoblal wiladah. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Prenatal education. Pendidikan sebelum lahir itu sudah dimulai ya.
Makanya pastikan istri kita hamil 9 bulan itu ya penuh dengan zikrullah, penuh dengan kalimat-kalimat thayyibah, karena itu berpengaruh sekali. Ya. Begitu lahir pun ya disambut dengan kalimat-kalimat thayyibah. Di telinganya diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diucapkan la ilaha illallah. Azan kata orang-orang dulu. Ya. Ini ingin membuktikan bahwa memang tauhid ini harus paling pertama. Karena anak bayi begitu lahir ke dunia dari rahim siapapun, baik muslim maupun kafir ibunya, itu dia dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maksudnya dalam keadaan tauhid. Jadi al-aslu fil basyariyah at-tauhid. Asal manusia itu begitu lahir dia bertauhid. Ya. Cuma masalahnya nanti siapa yang ngasuh gitu. Ya. Makanya orang muslim adopsi bayi yang baru lahir dari orang kafir, dia adopsi. Kira-kira jadi kafir jadi muslim? Jadi muslim. Aslinya dia yang bertauhid kemudian dididik dengan didikan muslim, maka dia muslim. Dan sebaliknya ada orang kafir mengadopsi bayi dari orang Islam, dididik dengan ala kafirnya, maka dia akan jadi kafir. Masalah nanti setelah kuliah, setelah SMA dia dapat hidayah, tertarik pada Islam, itu bab lain. Nah, jadi berpengaruh sekali siapa yang mengasuh, siapa yang mendidik. Ya, maka itu semua ya, sejak bayi sudah diazankan itu melatih mendidik anak ya, bertauhidnya mantap. Bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat yang ke-13 ya, Allah Subhanahu wa taala di sela-sela nasihat Luqman ini ya, Allah berfirman wa wassaynal insana biwalidayhi. Ya. Wa wassayna maksudnya amarna. Kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi maksudnya al-ihsan biwalidayhi. Berbuat baik kepada kedua orang tuanya, la siyama ya, terutama al-walidah. Terutama kepada ibunya ya. Jadi berbakti, berbuat baik itu kepada kedua orang tua wajib ya. Cuma kepada ibu lebih wajib, lebih hebat lagi gitu. Kenapa? Itulah makanya Rasul ketika ada yang bertanya, siapa yang aku harus berbuat baik? Kata Rasul, ummuka. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Siapa lagi Rasul? Baru abuka. Ibu 3 kali, bapak 1 kali. Ibunya 3, bapaknya 1. Hamas ibunya berapa? Ya. Nah ini kemudian makanya kenapa kepada ibu lebih besar hak ibu di kita berbuat baik kepada ibu. Karena dalam ayat berikutnya hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin ya. Hamalathu janinan fi batniha wa hiya tazdadu kulla yawmin dha'fan ala dha'fin min hin al-hamli ila hini al-wilada ya. Jadi karena ibu telah mengandungnya ya, wahnan ala wahnin, susah di atas susah, lemah di atas lemah ya, selama 9 bulan ya. Pak Supri ya. Ibu telah mengandung kita 9 bulan, semakin bertambah bulannya semakin berat itu ya. Apalagi anak-anak sekarang, ibu-ibu muda sekarang kan mudah sekali bermasalah dengan kehamilannya. Jadi sekarang kayaknya lebih banyak yang sesar daripada yang tidak gitu kan, sepertinya gitu ya. Jadi susah, berat di atas berat ya. Wahnan ala wahnin ya. Perjuangannya luar biasa. Kita sebagai laki-laki cobalah panci ya. Kita bawa kemana-mana gitu kan.
panci. Jangan panci lah, bantal gitu kan. Masukin ke sini selama 9 bulan kita bawa kemana-mana. Nggak bisa, nggak betah, nggak biasa. Nah, tapi ini naluri ibu ya. Sudah Allah ciptakan seperti itu. Kelebihannya yang pertama adalah ibu mengandung anaknya. Ya, hamalathu ummuhu. Ya. Kemudian wa fisalu fi amaini. Ya. Menyapihnya pada usia 2 tahun. Ini yang tidak dimiliki oleh bapak-bapak. Jadi ibu itu pertama hamil, kedua melahirkan, ketiga menyusui. Ya. Makanya dominan anak itu gimana akhlak pribadi, kemampuannya itu lebih 75% dipengaruhi oleh sosok ibu. Berarti bapak cuma 25%. Ya, jadi kalau anak misalnya anaknya bager ya, anaknya bagus, anaknya soleh, pinter, gitu kan? Nanti jawabannya siapa? Siapa dulu bapaknya? Mestinya siapa dulu? Ibunya. Ini giliran yang bagus siapa dulu bapaknya? Giliran jelek siapa dulu ibunya? Ya mestinya justru mestinya siapa dulu ibunya, ya. Karena memang di 5 tahun pertama itu, anak itu terutama 5 tahun itu harus dekat sekali dengan kedua orang tuanya, terutama ibu yang memang standby di rumah, ya. Hamil menyusui 2 tahun loh, ya, 2 tahun, ya. Ini menyusui ini luar biasa manfaatnya, ya. Makanya ada anjuran eksklusif ASI itu berapa lama? 6 bulan, ya. Jadi 6 bulan pastikan bayi itu makannya hanya ASI, jangan kasih tambahan dulu. Bulan ke-7 baru boleh ada tambahan buah di blender dan sebagainya, ya. Nah ini jadi kekuatan ASI, ya, nutrisinya itu luar biasa. Insya Allah anak kita kalau 6 bulan eksklusif ASI lebih sehat, lebih kuat, imunnya lebih kuat, tidak mudah sakit, ya, tidak mudah sakit, ya. Jadi pastikan ibu ketika sudah melahirkan ASInya segera banyak, segera keluar dan bisa dinikmati oleh bayinya. Nah ini 2 tahun, ya, 2 tahun, ya. Ini namanya KB alami, ya. Karena biasanya selama menyusui tidak hamil lagi, ya, tidak hamil lagi, ya. Makanya orang tua kita, ya, misalnya ibu saya gitu kan, selisihnya 2 tahun, ya. Punya anak 10, bedanya 2 tahun, alami, ya. Setelah disapih baru deh hamil lagi kan itu, ya, seperti itu. Bahkan ada juga yang super subur, ya, baru setahun belum disapi sudah hamil lagi, seperti itu, ya. Tunji mantasya. Tunji setahun hiji, ya. Ya, Pak Teddy ini, ya, setahun 1, ya. Insyaallah, ya. Ya, mumpung muda, ya, semangat, ya. Jangan malas-malasan untuk mempunyai anak banyak. Dan wa fisalu fi amaini, jadi menyusui, ya. Apalagi secara dunia medis juga katanya, kalau seorang ibu nyusuinya bagus kepada bayinya, maka insya Allah tidak akan terkena penyakit yang namanya, yang kaitan dengan payudara, apa? Kanker atau yang semacam itulah, ya. Jadi ASI itu memang harus dikeluarkan, harus disedot sama bayi gitu. Tapi kalau begitu lahir dia nggak mau nyusui, langsung dikasih susu sapi, itu beresiko nanti tahun-tahun berikutnya di masa mau tuanya dia, nauzubillah, ya, terkena misalnya penyakit itu. Ya itu. Jadi jangan pernah ibu-ibu, ya, jangan pernah malas menyusui. Jadi motivasi ini istrinya, ya. Pak Teddy, sudah berapa bulan anaknya? Baru berapa bulan? 3 bulan. Nah itu masih eksklusif tuh, usahakan, ya, ya, eksklusif. Tinggal ibunya aja dibelikan sayur, belikan daging, ya. Makanan yang bergizi, ya, biar ASInya kualitas tinggi, ya.
Ya, daun sampo boleh lah, kacang-kacang. Hah? Iya, bapaknya mah nanti kalau sudah disapi. Ya, jangan bersaing sama anak. Ini Pak Ocan kemana nih? Kayaknya lagi cuti dulu ya malam ini. Lagi pusing ya. Kirain lagi nyari susu. Tayyib ya. Wa fisalu fi amain. Jadi usahakan 2 tahun ya. Kalau bisa sampai 2 tahun ya, seperti itu ya. Kalau nggak bisa misalnya ya setahun setengah gitu. Tapi rata-rata sih insya Allah bisa 2 tahun. Dan jangan sampai lebih dari 2 tahun juga, kurang baik gitu kan. Kualitasnya udah berbeda lagi. Nah, kalau sudah 2 tahun lebih itu buat bapaknya. Kata Pak Supriyadi. Ya. Kadaluarsa ya kalau untuk bayi. Wa fisalu fi amaini anishkur li wa liwalidayka. Ya. Ay wa qulna lahu ushkur rabbaka ala ni'matil iman wal ihsan washkur walidayka ala ni'matit tarbiyah. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Ya, bersyukurlah kepadaku atas nikmat iman dan ihsan. Ya, kamu mendapatkan nikmat sebagai seorang mukmin, ya, nikmat bisa berbuat baik kepada orang tua, maka bersyukurlah kepada Allah. Kemudian baru waliwa lidaika, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Ya, seperti itu. Jadi kalau kepada orang tua berterima kasih, bersyukur atas nikmat pendidikannya yang telah mendidik kita, ya, setelah melatih, ya, membina, membesarkan kita. Ilayyal masir, ilayya al-marji wal ma'ab, ya, faujazia al-muhsin ala isanihi wal musi ala isaatihi, ya. Jadi hanya kepada Allah tempat kembali kita. Allah yang membalas kebaikan dengan kebaikan, kejelekan dengan kejelekan, ya, seperti itu. Jadi ini pentingnya berbakti, ya, kepada kedua orang tua, ya, dan juga pentingnya kita selalu bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua, seperti itu. Nah, ini kita wajib taat kepada kedua orang tua, ya, setelah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dekat sekali setelah perintah kepada Allah, kepada ibu, orang tua. Misalnya dalam surat Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ya. Jadi setelah taat kepada Allah, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ya. Kemudian ayat berikutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa in badzala juhdahuma. Jika kedua orang tua mengerahkan kemampuannya, ya, mungkin sampai memaksa, ya, supaya kita menjadi musyrik, menjadi kafir, ya, diajak murtad, diajak musyrik, menyekutukan Allah. Nah, dalam bab ini fala tuti'huma, jangan nurut, jangan taati. Kenapa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Walaupun itu ibu sendiri yang ngajak, walaupun bapak sendiri yang ngajak, kalau diajak maksiat kepada Allah, fala tuti'huma, jangan taati. Ini terkait dengan kisah Sa'ad, ya. Ketika beliau masuk Islam itu, ibunya tahu anaknya masuk Islam, ibunya mogok makan. Dia enggak mau makan gitu kan. Kalau kamu masuk Islam, kekeh ikuti Nabi Muhammad, ibu enggak mau makan. Makan, minum enggak mau. Ya. Sehari enggak makan masih seger, 2 hari, 3 mulai lemas kelihatan, ya, 4 hari kali kelima terus seperti itu. Akhirnya saat datang ke ibunya, "Ibu, walaupun engkau punya 100 nyawa dan keluar nyawa itu satu-satu, aku tetap berada, aku tetap beriman, aku tetap mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tegas ngomong gitu, baru ibunya mau makan. Oh, kalau gitu memang anak saya sudah kuat dengan keyakinannya.
Ya. Jadi jangan pernah taat kepada makhluk, kepada ciptaan Allah, kepada manusia ketika kita diajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa wa sahibhuma fil hayati dunya bil ma'ruf wal ihsan ilaihima walau kana musyrikaini li'anna kufrahuma billahi la yastad'i diya'al mata'ib allati tahammalaha fi tarbiyatil walad wala tanakur bil jamil. Ya. Jadi kita memang tidak nurut ketika diajak maksiat kepada Allah, apalagi diajak musyrik. Tetapi wasahibhuma fid dunya, tetap bergaul, tetap berbuat baik dalam urusan dunia itu dengan cara yang ma'ruf, tetap berkunjung, ya, tetap silaturahim, tetap membawa bingkisan, tetap mengasih hadiah dan sebagainya seperti itu. Urusan itunya tetap. Tapi masalah ikut akidah, ajakan untuk maksiat kepada Allah jangan diikuti. Nah ini kasusnya kan banyak ya. Ketika anak sudah masuk Islam maka diusir kan biasanya ya. Sudah pergi, jangan balik lagi ke sini. Nah, kadang nggak diakui anak lagi sama bapak ibunya. Ya. Walaupun sudah begitu tetap wasaibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau ada kesempatan datang. Masalah nanti diusir lagi ya pergi lagi. Silaturahim lagi nggak diterima lagi ya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap menjalin hubungan baik. Karena tetap itu tidak bisa menghilangkan status orang tua kita. Tetap dia adalah orang tua kita, ibu yang melahirkan. Susah di atas susah. Nah seperti itu. Bahkan bisa jadi kalau kita si anak itu walaupun sudah mualaf tetap dekat, berusaha membahagiakan orang tuanya, bisa jadi juga orang tuanya akhirnya ikut masuk Islam. Nah itu wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kemudian wattabi' sabila man anaba ilayya wasluk tariqa man raja'a ila Allah bitauhid wa ta'ati wal amali salih. Ikutilah jalan orang yang kembali kepada Allah. Ikutilah jalan orang yang taubat ya kepada Allah. Ikutilah orang yang tauhidnya, ketaatannya, amal solehnya luar biasa. Jadi kita disuruh bergaul mengikuti orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu banyak kebaikannya, bersahabat dengan orang-orang soleh. Ya, wong kang soleh kumpulono. Ya, Pak Supri benar ya bahasa Jawanya? Wong kang soleh kumpulono, musahabatus solihin, ya, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah ini, jadi ikuti jalan orang-orang yang baik itu, ya. Tapi jangan ngikuti jalan orang-orang yang tidak baik. Walaupun itu ibu kandung sendiri, kalau ngajak ke jalan kesesatan, jangan diikuti, ya, jangan diikuti. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah tempat kembali kalian, faunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan aku yang unabbiukum ukhbirukum bima kuntum ta'malun. Ya Allah kabarkan semua yang pernah kita lakukan di dunia. Jadi marji'ul khalqi ilallah fayujazihim ala amalihim. Tempat kembali semua makhluk kepada Allah dan Allah memberikan balasan. Ya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Dalam surat Az-Zalzalah gimana? Surat Az-Zalzalah, "Amma ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Nah itu. Jadi ilayya marji'ukum fa unabbiukum. Allah membeberkan semua yang pernah kita lakukan seperti itu. Nah, apa hikmahnya memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua? Ini masuk di wasiat-wasiat Luqman. Karena nasihat pertama la tusyrik billah. Kemudian muncul ayat ini untuk supaya kita berbuat baik kepada, berbakti kepada kedua orang tua. Ini hikmahnya adalah untuk menguatkan, ya, ta'kidu ma afadatul ayatul ula min takbihi amri syirki. Ya, makanya di ayat yang ke-14-nya wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bi'ilmun fala tuti'huma, menguatkan bahwa ya
walaupun yang ngajak musyrik itu orang terdekat dengan kita, ibu kandung kita, bapak kandung kita, tetap jangan taati. Karena la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim, ya, seperti itu. Nah, ini muncul di antara wasiat-wasiat itu, ya, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Iya, wajib berbakti, tapi kalau perintahnya bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh ditaati. Walaupun urusan-urusan lainnya tetap kita berbuat baik, ya, kesehariannya. Baik. Kemudian dilanjut dengan wasiat berikutnya. Ya. Wasiat Luqman berarti wasiat yang kedua, ya. Ya. Wasiat yang kedua. Mana, ya. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin. Selalu ya bunayya. Ya, ini jadi kalau ya bunayya itu kan didengarnya lebih enak, orang Arab lebih nyaman, anak juga lebih dekat gitu kan, ya, lebih dekat, ya. Pun begitu suami memanggil istrinya, ya, dengan panggilan kesayangannya, ya. Seperti Rasul memanggil Aisyah dengan ya Humaira, ya, wahai yang cantik, wajah cantik yang kemerah-merahan, ya. Jadi manggil istri jangan pakai namanya, ya. Mas Supri, ya, mustolaha gitu kan. Enggak, maksud ya yang bebeb ya, ayang bebeb. My darling kan itu, ya, itu, ya. Dan itu terus sampai punya cucu juga mestinya begitu, ya. Ya, Aa, Neng gitu kan, sayang, ya. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin, ya. Ya bunayya ya waladi innal khati'ata wal maksiyata, kejahatan, kejelekan, kemaksiatan, mahma kana sagiratan, walaupun kecil, hatta walau kanat wazna habbatir khardal fis sigar, hatta walaupun segede biji sawi, ya, atau lebih kecil dari itu, ya. Dulu biji sawi mungkin paling kecil, ya. Sekarang ada biji yang paling kecil, biji apa? Ya. Ada yang lebih kecil lagi. Sekecil apapun kejahatan, kejelekan, kemaksiatan itu, ya, fatakun fi sakhratin, ada baik adanya di batu, au fis samawati, adanya di langit, au fil ardi, atau di bumi, ya'ti bihallahu, pasti Allah akan menghadirkannya, akan memunculkannya, akan menampakkannya, ya, seperti itu. Jadi walaupun kejelekan, kemaksiatan sekecil apapun ngumpet di atas langit, ngumpet di bawah bumi, ya, sudah kecil ngumpet di atas batu nggak kelihatan misalnya, bagi Allah ya'ti bihallah, pasti Allah akan mendatangkannya, menghadirkannya, selama hambanya belum bertaubat, ya, ya'ti bihallah. Jadi Luqman ini mewanti-wanti, ya, jangan sampai hidup ini banyak berbuat dosa, jangan sering berdosa tanpa taubat, sebab nanti Allah akan memunculkan semua itu, ya. Tidak ada yang luput dari Allah, sekecil apapun. Nah, makanya kalau nggak salah Ibrahim bin Adham itu pernah membolehkan, atau siapa, ya, membolehkan berbuat maksiat, ya. Tapi dengan syarat tidak diketahui oleh Allah. Silakan bermaksiat tapi jangan diketahui oleh Allah. Mau di mana coba? Fi sakhrah, au fis samawat, au fil ardi, di mana saja tetap Allah pasti tahu. Nah, seperti itu. Jadi enggak bisa, akhirnya enggak maksiat. Nah, ini jadi jangan sampai kita maksiat tidak segera bertaubat, ya, sebab nanti ya'ti bihallah, Allah akan menghadirkan, Allah akan mendatangkan, tidak ada yang luput dari Allah, ya, tidak ada yang luput dari Allah. Innallaha latifun khabir, Allah maha lembut, khabir, maha mengetahui apapun yang dirahasiakan oleh hambanya. Nah, di sini
pentingnya apa, muraqabatullah istilahnya itu apa tuh, pengawasan Allah ya, bukan pengawasan CCTV, bukan ya. pengawasan Allah. Di negara-negara maju kenapa mereka lebih disiplin? Karena memang mereka pengawasan CCTV-nya di mana-mana ya, setiap pojok pokoknya ya. Makanya di sana nggak perlu ada polisi standby di mana, nggak ada ya, di Korea misalnya ya, di Hong Kong misalnya ya, karena di mana-mana ada CCTV, apalagi di Jepang katanya ya. Jadi mereka disiplinnya itu bukan takut sama Allah, tapi takut sama CCTV. Jadi di sana kalau ada pencuri ya langsung ketangkap ya. Ada pencuri tinggal lihat CCTV, dia belok kemana, telepon polisi sana, jaga di sana, ketemu langsung. Ya. Makanya di sana termasuk misalnya kita kehilangan dompet, ya, kehilangan dompet, isinya uang dan sebagainya, itu nggak usah khawatir, tunggu 3 hari, biasanya balik lagi. Yang penting di dompet itu ada identitas kita, minimal ada nomor telepon kita. Nanti ada polisi nganterin. Jadi orang nggak berani ngambil dompet itu, kalaupun berani dikasihkan ke polisi. Ya, jadi mereka bukan karena ada Allah, mereka nggak bertuhan ya, bukan Islam, tapi karena ada CCTV itu. Nah kita sebagai Muslim bukan takut karena CCTV, tapi harus karena Allah. Ya, para PMI, pekerja migran Indonesia yang jadi pembantu di Hong Kong itu, setiap rumah majikannya, setiap pojok ada CCTV, kecuali di kamar mandi nggak ada. Hatta di kamar tidurnya juga ada CCTV gitu. Saya bilang, itu kalau mau ganti baju gimana? Kalau ganti baju ke toilet saat gitu kan. Nah, sebisa-bisanya. Kalau ganti baju di situ ya CCTV ngelihat. Ya. Jadi mereka takut para pembantu itu mungkin nanti nyuri dan sebagainya gitu, seperti itu. Ya. Ya, jadi mereka memang CCTV-nya luar biasa ya, di mana-mana ada CCTV. Ya. Di kita ada berapa CCTV? Di pos satpam ada gerbang. Ya seperti itu. Nah ini jadi setelah tadi menyuruh bertauhid, jangan menyekutukan Allah, maka yakinlah Allah selalu mengawasi ya, muraqabah ya. Allah selalu melihat ya, dimanapun kita berbuat ya, sekecil apapun. Oke, sudah mau jam 9 Pak Ketua. Lanjut apa cukup, atau ada pertanyaan dulu, atau ada tambahan? Ustaz Alfan mungkin ada tambahan, Ustaz Basduki menambah wawasan kita. Pak Pendi, Pak Supri, ini Ustaz. Ya. Ya, nasihat yang kedua ini ya, sekali lagi pentingnya kita memahami bahwa Allah selalu mengetahui apa yang kita lakukan ya, dimanapun, di kolong manapun ya, sembunyi dimanapun, pasti Allah maha tahu ya, maha tahu, seperti itu. Oke. Kemudian ayat yang ke-17. Nah, ini yang ke-17 ini juga ada berapa nih? Ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma'as sabaq. 4 ya, 4. Yang pertama, aqimus sholata, dirikanlah salat ya. Kita disuruh melatih anak salat sejak kecil. Ketika anak sudah bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, itu sudah mulai kita ajarkan salat. Usia berapa tuh? Bisa membedakan ini tangan kanan, ini tangan kiri. Lupa ya. Yang masih ingat usia berapa anak kita bisa tahu ini tangan kanan, ini tangan kiri? 3 tahun, 4 tahun. TK udah tahu kan ini kanan ini kiri gitu. 4 tahun. Ya 4 tahun misalnya. Ya. Nah, itu udah diajarkan ya. Nggak apa-apa gerakannya dulu ya, gerakannya dulu. Awalnya mungkin salah-salah ya,
Dia apa takbiratul ihramnya setelah takbir tangannya begini gitu kan, atau yang kiri yang di atas. Nah, segera kita latih. Oh itu salah, yang benar begini. Antara duduk dua sujudnya juga misalnya, nah itu nggak apa-apa gerakannya dulu, bacaannya kan belum, nanti bertahap. Ya, yang pertama kita ajarkan nanti Al-Fatihah dulu. Ya. Sehingga alhamdulillah kan Al-Fatihah kayaknya semua kita lancar kan itu. Sulit ditemukan imam baca Al-Fatihah salah. Ada yang pernah menemukan? Al-Fatihah kelewat gitu kan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Enggak ada kan? Langsung Maliki yaumiddin. Ya, jadi enggak ada. Tapi kalau surat-surat lain bisa jadi imam lupa dan sebagainya. Karena itu dari kecil ya. Jadi hafalannya sudah di lidah. Nempel di lidah, maka kapanpun lancar. Kenapa lancar? Karena setiap hari minimal 17 kali kita baca Al-Fatihah. Ya, belum sholat sunnahnya. Ya. Sholat sunnahnya 12 rakaat minimal. Ya. Apalagi di Ramadan lebih dari itu. Jadi karena sering dibaca akhirnya nempel di lidah. Itulah hafalan kita ya. Jadi kalau sering-sering diulang lebih nempel lagi. Oke, yang ketiga ini aqimis shalah. Dirikanlah salat. Hafiz ala shalah fi awqatiha wa bi khusyu'iha wa adabiha ya. Jaga ya salat sesuai waktunya, jangan ditunda-tunda. Kekhusyuannya ditingkatkan, adab-adab salat juga sama. Itu diajarkan kepada anak. Nah, adab-adab salat ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasul dalam rangka adab salat ini misalnya laula nasyqa la ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan, aku wajibkan umatku siwak sebelum sholat. Maksudnya supaya tidak bau, ya. Sebab kalau kita suci memang, tapi misalnya bau gitu kan, bau keringat, bau mulut, nah itu kan kurang baik juga. Nah ini sampai segitu kita didik anak-anak kita, ya. Pembiasaan sejak kecil itu akan terbawa sampai dewasa. Anak yang dari kecil minumnya pakai tangan kiri itu sampai besar tangan kiri terus, susah dirubah. Makanya mumpung kecil perbaiki. Dari kecil anak kita kelihatan kidal gitu kan, kenca kiri, itu segera dilatih. Dia pegang pensil pakai tangan kiri, segera rubah tangan kanan, tangan kirinya suruh didudukin gini. Dilatih, insya Allah mumpung masih kecil itu bisa. Kalau sudah gede susah, ya susah. Nah makanya termasuk ini makan minum baca bismillah enggak pakai tangan kanan atau tangan kiri, itu dari kecil sangat menentukan ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang sudah dewasa, sudah tua, minumnya pakai tangan kiri, itu dipastikan sejak kecil memang seringnya pakai tangan kiri. Ketika kita ingatkan, saat itu ingat, besoknya dia kembali ke tangan kiri gitu ya. Makanya waktu saya di Hong Kong itu ada mbak-mbak, begitu saya baru datang itu, saya tahu dia merhatiin saya terus itu. Saya duduk makan apa, kayaknya nih orang ngeliatin gitu kan. Biasanya udah lama-lama baru dia cerita, Ustaz maaf ya saya ngeliatin Ustaz. Kenapa emang? Saya lagi ngenilai Ustaz makannya gimana. Terus gimana? Udah Ustaz lulus katanya, pakai tangan kanan baca bismillah gitu. Terus kalau minum habis kata dia, oh itu. Ada yang menilai. Jadi kalau baru pertama lihat dia Ustaznya minum pakai tangan kiri, dia sudah nggak respect ya. Sudah nggak respect seperti itu. Nah ini, jadi itu pembiasaan sejak kecil. Termasuk sholat ini. Jadi mereka sampai SMA mahasiswa sholatnya malas, bolong-bolong, cuma maghrib doang. Itu dipastikan sejak kecil nggak pernah diarahkan sholat oleh orang tuanya. Ya seperti itu. Makanya kita bersyukur orang tua kita ya luar biasa ya. Sampai Rasul kan menyuruh memukul. Setelah 10 tahun belum juga mau sholat, boleh difukul ya. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. 7 tahun sudah mulai, ayo sholat itu kan. Kalau sudah 10 nggak mau juga, wadribuhum ya. Silakan boleh memberikan pukulan, tapi jangan yang
menyakitkan, jangan yang menyakitkan. Pukulannya yang daerah-daerah berdaging, betis apalagi. Nah itu. Nah ini pentingnya memang aqimus shalah, mendirikan sholat. Makanya pesan Hasan al-Banna wasiat yang pertama apa? Ila sholati mata sami'ta an-nida mahma kanatiz dzurub. Sesibuk apapun segeralah sholat ketika sudah terdengar suara azan. Waktu sholat sudah tiba, jangan ditunda-tunda ya. Makanya dulu Husnul KBM nggak kayak sekarang kan, pernah dulu azannya mau jam 1 gitu kan 12.45 baru azan gitu kan. Nah itu banyak kritikan gitu ya. Beberapa teman juga ke saya ngobrol seperti itu ya. Sekarang pas ya jam 12 maksimal ya, kalau sudah waktunya azan dilanjut setelah zuhur pun gitu ya. Sedang rapat, sedang apa, kalau sudah azan ya skor dulu, kita sholat ya. Jadi karena sholat ini nomor berapa? Nomor 2 ya, setelah syahadat. Setelah syahadat. Nah ini nasihat Luqman luar biasa ya. Ya bunayya aqimi as-shalah. Karena ini hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktunya diperhatikan ya, kekhusyuannya juga diperhatikan, adab-adab salatnya juga diperhatikan seperti itu. Tapi jadi lebih nih jam 9 tadi 5. Oke, nanti kita lanjut saja ayat ke-17 dan 19 pertemuan besok di malam ke-27. Insyaallah lebih banyak lagi yang hadir ya. Karena kemungkinan besar ya biasanya ya malam 27 ya ramai, karena harapannya malam 27 itu Lailatul Qadar ya turun seperti itu. Ya yang jelas Allah Maha tahu ya. Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing punya derajat, tingkatan yang mereka lakukan. Ya, yang mereka lakukan. Nah, jadi yang baca Qur'annya sekian halaman dengan yang sekian ya beda derajatnya kan ya. Yang hatamnya sekian kali dengan sekian kali ya beda seperti itu. Walikullin darajatun mimma amilu. Jadi peluangnya ya beda-beda seperti itu. Nah, makanya bismillah, selain kita berusaha mendapatkan Lailatul Qadar dengan menyender di tiang-tiang masjid, dengan cara menyender di dinding-dinding masjid ya, tidur di karpet masjid, juga lakukan dengan cara yang lain, mendapatkan, berusaha terus berbakti kepada kedua orang tua, mencari ridhonya, berbuat baik kepada sesama ya, dermawan, bersedekah dan sebagainya. Itu juga salah satu cara kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar seperti itu. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan di malam kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada malam hari ini ya. Nasihat-nasihat Luqman ya, baru berapa? 1, jangan musyrik. Yang kedua, Allah selalu melihat apa yang kita lakukan ya. Muraqabatullah. Yang ketiga, dirikan salat. Keempat dan 10 nanti kita lanjut besok insyaallah. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.